bertemu kembali Ibu Bapak Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus dalam pembacaan firman Tuhan dan renungan harian pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021. Terimalah salam kami. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa menyertai kamu sekalian. Amin. Ayat harian kita hari ini, Selasa 25 Mei 2021, diambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23a. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Demikian firman Tuhan. Kenapa kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus? Dan kenapa Roh Kudus dicurahkan oleh Yesus Kristus, oleh Allah Bapa di sorga kepada kita umat yang percaya? Alasannya adalah mengenai buah-buah roh ini. Karena setiap orang ketika dia belum dikuasai oleh Roh Kudus, hidupnya akan kacau. Setiap orang yang belum menerima pencurahan Roh Kudus, dia sulit untuk hidup di dalam sukacita, sulit untuk hidup di dalam damai sejahtera, sulit untuk bersabar, sulit untuk bermurah hati, sulit untuk melakukan kebaikan, bahkan sulit untuk setia. Kehidupannya juga tidak akan dipenuhi oleh kelemah lembutan, dia akan hidup kasar dan dia tidak mampu mengendalikan kehidupannya. Untuk itulah Paulus mengingatkan kita Ibu Bapak Saudara-saudara, oleh karena dia telah menerima pencurahan Roh Kudus itu. Karena Roh Kudus itu diberikan kepada kita untuk menginsyafkan kita dari dosa-dosa kita. Karena hal-hal yang bertentangan dengan buah-buah roh akan mengakibatkan kehancuran atas pribadi kita, kehancuran atas pemikiran kita, kehancuran atas masa depan kita, dan kehancuran atas perangai-perangai kehidupan kita yang tidak sejalan dengan firman Allah. Dan Roh Kudus jugalah yang akan mengajarkan kepada kita tentang penghakiman akan hari esok. Siapa-siapakah mereka yang hadir di dalam kerajaan Allah dalam saat-saat penghakiman nanti? Mereka yang hidup di dalam buah-buah roh. Demikian juga Yesus mempraktekkan gaya hidupnya dan cara hidupnya serta pelayanannya. Dia tidak pernah tinggal diam oleh kuat kuasa yang ada dalam dirinya, tetapi oleh kuat kuasa yang ada dia miliki oleh karena Allah dan juga Roh Kudus. Dia selalu melakukan setiap pekerjaannya, karya-karyanya, selalu meminta pendapat dari Allah di dalam roh yang ada dalam hidupnya. Buah-buah roh ini sangat terkenal. Bahkan mulai dari sekolah minggu, sejak anak-anak kita telah diperkenalkan bagaimana kita sebenarnya harus hidup di dalam buah-buah roh. Ada nyanyian sekolah minggu, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Itu mengingatkan kita supaya hidup di dalam karya daripada Allah melalui Roh Kudus. Dan tentu kita juga melihat bagaimana orang-orang Kristen mengeluh-elukan tentang kasih itu. Bahkan bagaimana dia mau hidup di dalam kehidupan cinta kasih Allah. Ada referen sebuah lagu yang mengatakan, ajarilah kami bahasa cintamu. Itu adalah menggambarkan bahwa Roh Kudus itu adalah merupakan bahasa kasih, bahasa cinta yang tulus dari Allah kepada umat manusia. Supaya pada akhirnya ketika kasih itu sudah mengepalai, sudah merajai di tengah-tengah kehidupan orang-orang Kristen, maka unsur-unsur tentang sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri itu pasti akan turut serta di dalam kasih yang telah ada dalam kehidupan kita.
Marilah kita ibu bapak saudara-saudara, karena kita adalah orang-orang yang telah diberkati oleh Tuhan melalui kuat kuasa Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Maka pada saat ini buah-buah roh itu jugalah yang akan mengendalikan kehidupan kita untuk keluar dari berbagai macam kesulitan dan problema kehidupan serta pergumulan kita. Karena problematika kehidupan, pergumulan, dan masalah-masalah kehidupan itu sering menjerumuskan manusia tidak patuh lagi kepada panggilan Allah di dalam pemenuhan unsur daripada Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Bagaimana kita menghadapi penderitaan, bagaimana cara kita untuk menghadapi pergumulan, itu tergantung bagaimana iman percaya kita. Dan bagaimana Roh Kudus menguasai kehidupan kita, ibu bapak saudara-saudara. Dan buah-buah Roh Kudus, buah-buah roh inilah, dan pekerjaan Roh Kudus inilah yang mengajari kita juga untuk memuliakan Allah. Ketika kita hidup di dalam kasih, ketika kita hidup di dalam sukacita, ketika kita hidup dalam damai sejahtera, ketika kita hidup di dalam kesabaran, ketika kita hidup di dalam kemurahan, ketika kita hidup di dalam kebaikan, ketika kita hidup di dalam kesetiaan, dan ketika kelemah lembutan itu ada dalam diri kita, serta kita mampu menguasai diri kita, maka saat itu juga kita mampu untuk memuliakan Tuhan. Karena hanya Roh Kuduslah yang mengajarkan kita untuk mampu memuliakan Tuhan. Kita mau memuliakan Tuhan lewat suara kita. Kita mau memuliakan Tuhan lewat body language kita. Kita mau memuliakan Tuhan lewat cara pandang kita tentang kerajaan Allah. Dan bagaimana saat itu juga orang-orang percaya mengatakan, bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan bernyanyi seperti Daud bernyanyi. Satu lagi, bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Kita mau bernyanyi, kita mau berkata-kata, kita mau bergumam, kita mau mengeluarkan setiap kata-kata dari mulut kita, dari dalam hati kita mengeluarkannya dari mulut, dari dalam pikiran kita keluarkan melalui mulut kita tetap memuliakan Tuhan. Dan bagaimana respon kita atas firman Tuhan, bagaimana respon kita atas pemeliharaan Tuhan kepada hidup kita akan menari, bersuka cita di dalam roh dan kebenaran yang daripada Allah Bapa di sorga melalui kuat kuasa Roh Kudus. Ibu bapak saudara-saudara, dan Paulus juga di dalam suratnya kepada jemaat di Roma mengatakan setiap orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Marilah menjadi anak Allah yang telah dipenuhi oleh buah-buah roh. Dan buah roh itulah yang mampu menginspirasi kehidupan kita untuk lebih baik lagi dalam menghadapi masa-masa sulit pandemi COVID, dan berharap COVID cepat berlalu. Tetaplah hidup di dalam buah-buah. Salam sehat, salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami telah menerima firman-Mu. Engkau mengingatkan kami supaya kami hidup di dalam buah-buah roh. Karena hanya melalui buah-buah roh yang telah menjadi milik dan bagian kami akan tetap mampu untuk memuliakan nama Tuhan, menguasai hati diri kami, serta berperilaku yang terus-menerus sebagai anak-anak Tuhan yang setia. Terima kasih atas sapaan-Mu. Engkau yang bekerja dalam kehidupan kami, sertai kami dalam aktivitas satu hari ini. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan hidup dan mati kami juga, karena anugerah dan kasih sayang. Lalukan pandemi ini Tuhan, dari dunia ini, dari bumi ini, dan beberapa daerah yang saat ini sedang bergumul oleh karena dilanda pandemi. Mari Bapa di sorga yang menolong mereka, menopang mereka, menguatkan para dokter, juru rawat, dan tetap serta memberikan hikmat kebijaksanaan kepada pemimpin bangsa dan negara kami, kepada setiap pemimpin gugus tugas yang ada di setiap daerah,
Tuhan yang senantiasa memberkati mereka dan memberikan kepada mereka yang terbaik untuk memberikan kesehatan yang prima di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Dalam Kristus Yesus, engkau juga memberkati gerejamu, di mana engkau yang telah menjadi kepala gereja yang sesungguhnya, dan engkau juga yang mengajarkan kami untuk tetap hidup di dalam roh dan kebenaran. Dalam Kristus Yesus, ampunkan dosa-dosa kami, jadilah kehendak-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati engkau sekalian. Amin.